yang sudah bangun, sudah sarapan. Kalau belum sarapan, ya tahan sebentar karena kita belajarnya cuma 25 menit ya. Udah jam 9:05 karena sampai jam 9:30. Oke, first I want to switch off my camera. Nah, hari ini kita akan mereview ya, karena nanti mungkin di waktu masuk sekolah bulan 5 atau bulan 4 atau bulan 6 gitu ya. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tapi berdoa saja semoga semua ini cepat berakhir dan kita kembali bersekolah ya. Karena saya yakin kalian di rumah sudah bosan gitu ya. Udah nggak tahu lagi mau ngerjain apa aja gitu. Oke, jadi untuk ujian matematika wajib ya. Oh, ini salah ya, harusnya di-share screen dulu. Bentar. Saya mau share screen dulu. Okay, we're going to do review part 1. Ini kameranya nggak muncul ya? Oke, nggak muncul kameranya. It's okay. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, saya akan mempresentasikan ya hari ini review. Oke, admit masuk. Oke, saya berharap kalian sudah siap di sana dan juga dengan catatannya masing-masing ya. Nah, di sini review apa yang akan kita lakukan, yaitu review trigonometri gitu ya, dari awal sampai dengan yang terakhir. Tapi yang untuk yang terakhir itu nggak akan saya ini ya, karena saya trigono. Oke. Yang terakhir itu karena itu baru kita pelajari ya. Saya harap juga kalian masih fresh untuk bagian aturan sinus, kosinus dan juga grafik fungsi trigonometri ya. Fungsi sinus seperti apa, fungsi kosinus dan lain sebagainya. Perhatikan sudut-sudutnya. Nah, di sini dari yang paling awal gitu ya, dari yang paling awal. Artinya kita masih belum mengenal trigonometri gitu. Oke. Jadi yang kita kenal itu adalah sudut gitu. Nah, ukuran sudut. Ukuran sudut ya itu kalau misalnya di SD kalian belajar ya sudut itu derajat gitu ya. Satu putaran itu 360 derajat gitu. Nah di sini kita akan mempelajari ukuran sudut dalam bentuk radian gitu ya. Jadi ini misalnya sudut 0 derajat itu 0 radian gitu ya. 30 derajat pi per 6 radian, 45 derajat pi per 4 radian, kemudian 60 derajat pi per 3 radian ya. Kenapa kita menggunakan ini ya? Ini karena memang di grafik fungsi trigonometri ya itu kan ada fungsi gitu. Jadi kita harus kalau fungsi kan susah ya kita menggunakan derajat. Gimana caranya kita mengkonversi ini ke dalam fungsi gitu. Jadi disepakatilah kita menggunakan radian gitu ya. Oke, bagaimana mengubah derajat ke radian? Caranya gimana? Caranya ya tinggal ini aja ya. Tinggal dikali pi per 180. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau setiap derajat itu dikali pi per 180 dikali pi per 180 dapatlah seperti ini gitu. Oke. Atau sebaliknya, bagaimana mengubah radian ke derajat? Ya udah, berarti tinggal di ini aja ya. Berarti ini dikali 180 per pi. Nah, seperti itu. Oke. Sorry, jelek. Nah, 180 per pi. Jadi nanti V-nya dicoret ya, dicoret. Oke, 180 bagi 6, 30 gitu. Oke. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang kalian harus mengerti ya. Oke, jadi V per 6 itu berapa derajat? Oke, V per 4 itu berapa derajat? Ya, simpelnya gampangnya ya kalian ingat aja, V itu seolah-olah seperti 180 gitu ya. Berarti kalau V per 4 berarti 180 per 4 berapa? 45 gitu ya. 180 per 3, 60 gitu ya. 180 per 2, 90 gitu. Oke, makanya 2V itu adalah 360 gitu. Oke. Nah, kalau 2V per 3 gimana? 2V per 3 berarti sama aja ya. 180 per V juga gitu ya. Berarti 180 per 3, 6 kali 2, 120 gitu. Oke. Sampai di sini paham ya untuk untuk ukuran sudut, derajat dan radian. Oke. Karena namanya juga review gitu ya. Nah, ini juga pi radian berapa? 7 per 6 pi radian berapa derajat? Oke. Ya, nanti kalau misalnya dikalikan kali 180 per pi gitu ya. Oke, nanti V-nya coret gitu ya. Jadinya ini kan 6 ke 180 berapa? 3 ya. Oke. 30 maksudnya. Oke, 30 kali 7, ini 210 gitu. Oke, 5 per 4 V
5V per 4 radian gitu ya. Itu sama dengan 225. Oke. Sampai dengan 330 itu 11V per 6 radian gitu. Oke. Sampai di sini paham ya untuk ukuran sudut ya. Jadi ini harus familiar ya, harus familiar dengan kalian 3V per 4 radian, 5V per 6 radian berapa. Oke. Kalau nggak ngerti caranya yang apa? Ingat cara saya tadi bagaimana mengkonversi gitu. Oke. Nah, ini juga masih perkenalan, ya masih perkenalan. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke. Ini dia berlawanan arah. Oke, kan kalau arah jarum jam kan gini kan. Oke, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 12 gitu. Ini kan searah jarum jam gitu. Nah, kalau misalnya berlawanan ini ya, berarti dia positif. Ini sisi awalnya, ini sisi akhirnya. Jadi serap, jadi ini apanya? Sudutnya ya, jadi dia positif. Sementara kalau misalnya dia searah jarum jam seperti ini ya, ini sisi awal, ini sisi akhir ya. Jadi sisi yang sama digeser gitu ya. Tentu saja membentuk sudut gitu ya. Sudutnya itu negatif ya, ini negatif. Sementara yang pertama positif. Jadi kalian harus bisa pahami mana dia sudut yang bertanda positif, mana dia sudut yang bertanda negatif. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa. Sebenarnya saya mengizinkan kalian untuk ini ya, untuk menyalakan mikrofon ya, karena saya lebih senang kita belajarnya interaktif daripada saya berbicara dengan laptop saya seorang diri. Pak, paham. Oke, thank you. Oke, silakan dihapus pahamnya. Oke, nggak tahu paham apa ini ya, paham liberal atau paham komunis ini ya. Oke, ini penamaan-penamaan. Oke, mohon maaf karena di PowerPoint itu tidak ada alfa, beta, gamma ya. Jadi saya buat seperti ini ya. Alfa, notasi-notasi ukuran sudut itu alfa, beta, gamma, theta ya. Saya yakin kalian mengerti ini. Nah, ini mungkin saya nggak ada menyinggung ya kemarin ya, tapi nggak apa-apa kita kembali mengulang. Oke. Misal ini sudut kita menghasilkan alfa gitu ya kan. Maka sudut beta disebut sudut koterminal. Nah, itu koterminal. Misalnya ini ya. Kalian membuat sebuah sudut. Nah, ini sudut alfa gitu ya. Jadi ini namanya sudut bakunya ini. Oke. Nah, sementara sudut koterminalnya itu adalah sudut yang B. Nah, ini yang B. Lawannya gitu ya, lawannya. Oke. Masih pengenalan tentang sudut. Nah, kemudian kita juga pengenalan akan kuadran. Yang gambar yang kedua. Oke. Kuadran pertama itu 0 sampai 90 derajat. Oke. Kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua, oh ya, caranya bagaimana ya? Kita mulai dari ini ya, kalau misalnya di koordinat kartesius ya, koordinat kartesius, dimulai dari X, X, Y positif sebelah kanan ini ya. Jadi putarannya berlawanan arah jarum jam, kalau putaran sudut gitu ya. Oke, jadi dimulai dari 0 sampai 90 itu masuk di kuadran pertama, kemudian 90 sampai dengan 180 itu masuk di kuadran kedua. Oke, kemudian 180 sampai dengan 270 itu masuk di kuadran ketiga. Oke. Lalu ini kuadran keempat. Oke. Kuadran keempat. Oke, 270 sampai 360. Anggap di sini kalian belum mempelajari ya, belum mempelajari sinus, belum mempelajari kosinus ya. Kita ini kan masih awal-awal gitu. Oke, misalnya ini deh. Coba kalian yang suka coret-coret. Di sini kan kita diminta untuk benar atau salah gitu ya. Nah, ini ada A, B, C, D. Menurut kalian, A ini benar atau salah? 1/6 putaran. Oke, benar. Ya. Checklist aja, nggak usah diketik. Checklist. Misalnya gini. Ah, benar. Oke, paham ya? Oke, ini hapus. Siapa nih? Oke, ini benar atau salah? Ya, benar ya. Oke. Oke. Ingat aja, satu putaran kan ini. 1/6 putaran sama dengan 60 derajat. Karena satu putaran itu 360. Berarti 360 dibagi 6, 60 ya. Benar ya? Nah, ini perhatikan. 5/6 putaran. Coba kalikan dengan, ya kalikan aja. Kali 360 per V. Oke. Benar nggak ini? V-nya coret. Oke. Berarti ini 36 bagi 3 berapa? 12. Oke. 12 kali 2 berapa? 240. Oke. Jadi ini salah ya tadi ya?
Oke. Ini kan dibilang 150 sama dengan 5 per 6 putaran sama dengan 2/3 V radian gitu. Oke. Nah, berarti ini salah ya. Bagaimana dengan ini? Benar atau salah? Oke, saya kasih waktu 20 detik ya. Ini Austin nih. Wow. Oke, good. 5 kali 4 kan 20 ya. 5 kali 4. Oke. Udah dihapus aja. Nggak ngerti dihapus. Oke, thank you kalau nggak ngerti. Ini dihitung biasa aja ya nak ya. Dihitung biasa gitu. Misalnya gini. 1500 derajat sama dengan 8 V radian sama dengan 4 putaran. Oke. Ini kan satu putaran kan 360 ya. Berarti 4 kali 360. Oke. Berapa 4 kali 360? Berarti sama dengan 720 dikali 2 berapa? 720 kali 2. Oke, benar atau salah? Salah? Benar atau salah? Ini 1500. Oke, salah. Oke. Nanti nggak apa-apa, kalian nanti tentu saja saya akan memberikan slide ini kepada kalian ya. Oke. Next. Oke, udah bisa dihapus ya? Minta tolong dihapus. Oke. Nah, di sini contoh soal yang kedua. Thank you yang sudah menghapus ya. Kalian sangat perhatian. Oke, selidiki dan tentukan koordinat titik A jika dirotasi. Ya. Oke, misalnya A. Nah, di sini 60 derajat. Oke. Berarti koordinatnya setengah dan akar 3/2 gitu. Kalau 90 derajat berapa? Ini ya, di sini dong, 90 derajat. Berarti titiknya berapa? X-nya 0. Oke, kemudian koma, Y-nya 4. Gitu ya. Ini sesuai dengan ini aja ya. 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun ini aneh gitu ya. Gak apa-apa, kita ngikutin ini aja. Kalau 180 berarti ini ya. X-nya minus, berarti minus 4 ya. Minus 4. Dan juga 0. Oke, Y-nya 0. Kan koordinat titik ini. Oke. Kemudian titik ini. Oke, titik yang di sini. Berarti X-nya 0. Ya kan? Kemudian Y-nya min 4 gitu. Ini unik. Bagaimana dengan 260? Loh, 260 di mana? Sekitar sini. Oke. 260 di sini ya. Coba saya buat. Bagusnya. Oke. Berarti ini berapa? Ini sama dengan ini berapa? 10 derajat. Ngerti ya? Kenapa 10 derajat ya? Karena di sini 270 gitu ya. Di sini 270. Ini saya hanya ini ya mengambil yang 260 derajat sudutnya antara bidang ini, bidang Y negatif ini dan juga sudut tersebut itu sudutnya 10 derajat gitu ya. Oke, atau kalian bisa menggunakan kalkulator langsung deh. Ya langsung aja. Berarti kalau misalnya untuk X-nya ya, untuk X-nya sebenarnya ini bukan 4 ya, harusnya ini 1 ya ini ya. Ini 1 karena ini setengah gitu. Oke. Nanti ini diabaikan aja gitu. Oke. Lalu sin 260 berapa? Oke. Ini dihapus ya. Kemudian cos 260 gitu. Oke, kalian cari pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Oke. Tadi semoga saja kalkulatornya kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Misalnya saya tulis di sini 260 sin. Nah, ini ya, minus 0,9 ya, minus 0,9. Kemudian kalau misalnya 260 cos. Oke, ini ya. Min 0,17. Jadi dua-duanya min ya. Oke. Thank you yang sudah menuliskan ya. Mantap. Mantap jiwa. Oke, lanjut ya.
Nah, ini topik yang selanjutnya itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke guys, mana tadi? Oke, ini segitiga siku-siku. Oke, jadi segitiga siku itu banyak banget modelnya ya, bentuknya ya kan. Ini juga segitiga siku-siku gitu ya. Mau kalian buat begini juga, gimana ya bentuknya lagi ya? Saya sudah kehabisan ide ya. Pak balik. Apa ini Pak balik dulu ini? Balik kemana? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan memberikan slide-nya di Google Classroom ya. Dan juga ini saya juga lagi ada screen record ya. Screen record ini juga nanti akan saya berikan gitu ya, supaya keren gitu ya. Oke, sip. What is this? Oke, perhatikan di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C gitu ya. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Anggap ini serap. Ini sisi C, C kecil ya. Ini sisi A, oke. Ini sisi B gitu ya. Nah, kalau misalnya segitiga siku ya, kita harus menentukan acuannya dulu. Oke, misalnya acuan sudutnya di sini alfa atau di sini sudut C gitu ya, sin C. Nah, kalau di sini C berarti sin C itu sama dengan sisi di depan sudut. Nah, ini sisi di depan sudut ya. Oke, berarti AB per sisi miring segitiga. Nah, ini sisi miringnya, BC. Oke, itu untuk sin ya. Tapi kalau misalnya ditanya di sini misalnya sin B sama dengan sin B, ini B. Berarti kalau sin B ini depan, ini miring, gitu ya. Ingat, sisi miring itu sisi terpanjang dan menghadap ke siku. Menghadap ke sudut siku, penyiku. Ya. Jadi ini untuk perbandingan-perbandingannya. Nah, kalau kosinus itu sisi di samping sudut. Nah, kalau misalnya ini depannya, ini C ya, ini C, berarti depannya ini. Sisi depan ini. Berarti sisi samping yang satu lagi gitu. Ini sisi depan, sisi miring, sisi samping. Ingat, tadi acuan saya yang C. Kalau acuan saya yang B gimana? Berarti sisi depannya yang ini. Sisi miringnya tetap, sisi sampingnya yang ini gitu. Nah, perhatikan di sini. Dia bilang cos C. Berarti sisi samping, ini C. Sisi sampingnya mana? Ini. Berarti per sisi miring. Nah, ini sisi miringnya. Untuk cos. Untuk sin, cos. Nah, untuk tan itu tan desa ya. Jadi cara ngapalnya itu yang kemarin saya ajarkan di kelas ya. Sin demi, sin de mi, ya kan? Ko sa mi, ya kan? Tan de sa. Mantap. Ya, thank you yang sudah ikut berpartisipasi untuk mencoret-coret ya, membantu saya. Nah, bagaimana dengan kosekan? Kosekan. Ini, kosekan. Si waiting room. Untuk kosekan itu kebalikan sin, ya kan? Sin kan tadi ini apa? Sin tadi apa? Depan per miring. Berarti kebalikannya miring per depan. Nah, ini miring per depan. Nah, sementara sekan itu kebalikan dari cos. Ini kan sekan satu per cos gitu ya. Berarti cos kan tadi samping per miring. Berarti sekarang kebalikannya miring per samping gitu ya. Nah, kotangen ini juga kebalikan dari tangan. Kan tadi tan desa ya, depan per samping. Berarti kalau kotangen samping per depan gitu ya. Saya rasa ini kalian bisa untuk memahami bagian yang ini. Ini ulang ya. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, switch di ini aja ya. Dinyalain aja apanya, mikrofonnya untuk bertanya. Karena saya juga menganjurkan kalian untuk ini, untuk ribut gitu. Saya soloran di sini. Ini udah kayak ini ya. Kita masih punya waktu 10 menit. It's okay. Karena ini akan saya buat sequel, jadi untuk yang part pertama. Contoh, misalnya
segitiga siku-siku ABC, sin A sama dengan 1/3. Tentukan cos A, tan A, sin C, cos C, dan cos C. Oke, misalnya sin A. Oke, misalnya di sini ada A. Waduh. Oke. Sin A sama, kan sin itu kan depan per miring, gitu kan? Berarti depannya 1, miringnya 3. Berarti ininya berapa? Sampingnya. Samping berapa, nak? Berarti 3 kuadrat. Berarti saya bikin aja sini ya. Serap. 9 dikurang 1. Ya, sama dengan akar 8. Oke. Akar 8 sama dengan berapa? 2 akar 2. Ya, gitu ya. Paham ya? Oke. Kita sudah dapat sisinya masing-masing ya. Ini berarti ya udah, anggaplah di sini segitiga A, B, C. Oke, di sini sikunya. Karena di sini yang ditanya kan A, di sini C juga ada ditanya gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Silakan tuliskan. Cos A berapa? 2 akar 2 per 3. Oke. Tan A. Ntar ini saya tulis ya. Tan A. Oke, berapa? Tan A 1 per 2 akar 2 gitu ya. Nanti di apa di ya, 2. Kemudian sin C. Nah, ini C. Oke, ini C ya. Berarti sinnya 2 akar 2 per 3. Oke, ini sin C. Siapa nih, pinter kali. Akhirnya nih ada yang bisa bikin tulisan bagus ya. Oke. Lanjut ya. Cos C. Nah, ini C. Berarti samping per miring 1/3 ya. Makanya oke. Kotangen C. Berarti ini kot C. Kan kot itu kan harus samping per depan ya. Karena dia kebalikan dari tangan. Oke. Contoh ya. Nah, ini untuk bagian yang terakhir. Sekarang jam berapa? Coba. Sekarang jam berapa sih? Kita meeting. Oke, berarti waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, thank you yang sudah mengingatkan ya, 9:27. Oke, 3 menit kita akan menggunakan ini. Menggunakan untuk membahas ini. Oke, perhatikan. Di sini, waduh. Ini 2 orang guru. Ini siapa yang coret ini? Oke, ini 2 orang guru. Dengan tinggi badan yang sama, berarti tinggi badannya itu oke, good. Ini ya yang bikin segitiga bagus ya. Tapi ini guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua gitu. Berarti ini jaraknya 10. Nah, gitu. Ini berapa? Ini kita nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Ini X. Ini siapa yang coret yang merah ini ya? Nggak bisa di undo dulu nih. Oke, mungkin tangan lupa siapa tuannya ya. Oke, ini 10 ya. Ini 10, ini X. Kemudian apa yang dikasih tahu? Oh ya, yang guru pertama itu dia jarak pandangnya 60 derajat. Sementara untuk guru kedua itu jarak pandangnya 30 derajat. 30 derajat. Kira-kira menurut kalian menurut kalian bisa nggak kalian menghitung tinggi tiang bendera berapa? Bisa nggak? Caranya gimana? Enggak, oke. Kalau enggak, bisa-bisa aja. Ini bisa-bisa aja. Ya memang bisa sih. Jawabannya memang bisa. Oke. Oke, silakan dihapus biar saya bikin ya. Oke, biar saya buat di sini pembahasannya. Oke. Cara paling gampang adalah kita menggunakan tan. Oke, tan. Kan tan ya. Misalnya ini tan kan depan per samping gitu ya. Misalnya ini anggap T. Oke, anggap T. Berarti tan berapa tadi orang yang pertama, guru yang pertama, berarti tan 60 sama dengan T per X. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk orang kedua, kita bisa menggunakan apa?
tan, oke, tan 30, oke, sama dengan apa? Depan ya, depannya T, sampingnya berapa? Sampingnya 10, oke, 10 tambah X. Nah, gitu. Nanti dapat persamaan ini ya, T sama dengan X tan 60. Oke, di sini dapat nanti T sama dengan berapa? 10 tambah X. Oke. Oke, 10 tambah X kali berapa ini? T kali tan 30. Tan 30. Oke, begitu. Nanti kalian bisa ini ya untuk apa? Untuk latihan di rumah. Jadi untuk hari ini, oke saya ini dulu ya. Saya apa? Exit dulu. Oh ini kok nggak bisa ya keluar ya? Wow, kok jadi nggak bisa ya? Oke, Discord. Nah, jadi hari ini kita sampai ke slide nomor 11. Oke, kita sampai slide ke nomor 11. Oke. Jadi nanti kalian bisa apa latihan ini ya. Besok kita akan mempelajari ini ya, latihan soal, kemudian nilai perbandingan trigonometri dan kawan-kawannya. Oke. Saya stop share dulu deh. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Silakan. Oke, kameranya silakan dibuka ya. Jadi saya mau mengabsen dulu. Di sini ada yang hadir hari ini 35 orang. Oke, yang hadir 35 orang. Nggak apa-apa. Ininya mikrofon dibuka juga ya biar berbicara seperti itu ya. Oke, 35 orang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?